Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang kasih. Nah, tema kasih ini bukan makanan baru bagi Bapak Ibu sekalian, dan bagi kita itu bukan makanan yang asing. Bahkan mungkin bagi Bapak Ibu itu tema yang membosankan. Kasih lagi, kasih lagi. Nah, Pak Didik ya ketawa-ketawa, susah Pak ngelakuinnya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saya ingin ada dua atau tiga orang yang sebelum saya memaparkan sesuatu hal, tolong Bapak Ibu apa ya, ketika membaca headlines, memahami kasih begitu, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu tentang kasih? Apa yang Bapak Ibu mengerti tentang kasih? Dan apa itu kasih bagi Bapak Ibu? Ya, saya yakin Bapak Ibu semua udah katakanlah bukan yang pemula dalam mengerti kasih ini, bahkan memahami bahwa kasih ini begitu susah untuk diterapkan. Dan malam hari ini saya akan ajak Bapak Ibu masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan. Nanti kita akan bisa reposisi dari apa ya, posisi-posisi kita yang mungkin selama ini perlu duduk lebih dalam lagi memahami kasih. Saya persilahkan mungkin dua atau tiga orang dari Bapak Ibu audiens yang bersedia memberikan pemaparan sementara tentang pemahaman kasih yang Bapak Ibu pahami. Saya persilahkan. Saya Pak Ferry, Silahkan Bu Nelly. karena saya berinteraksi dengan siswa, saya mengatakan kasih itu adalah emosi yang paling terlihat, terasakan dalam hubungan kita kepada ya anak-anak, orang tua siswa, seperti itu sih. Terima kasih Bu Nelly. Emosi ya, emosi. Emosi apaan tuh Bu Nelly? Bu Nelly dari tadi emosi melulu nih, Iya, karena saya tahu berceria. ya kan? Nah, emosi. Jangan sampai ketika Ibu Nelly bicara, kita yang emosi. Aduh. Ayo mungkin Bapak Ibu yang lain Ya, ada yang bisa memberikan tambahan tentang definisi kasih yang selama ini terpapar atau apa ya, ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan, siapapun. Saya persilakan, mari. Tidak ada yang Saya salah Pak, Bapak Ibu. Oke, monggo. Monggo Pak Didik, sukacita sekali. Saya persilakan. yang muncul di benak saya ketika bicara kasih adalah tentang pengampunan, Pak. Dan Pengampunan. itu memerlukan apa ya, kebijaksanaan, kesabaran yang benar-benar tidak mudah. Jadi ketika kita bicara kasih, berarti itu bicara tentang pengampunan, penerimaan, itulah yang kasih yang saya rasa yang paling menonjol dalam ingatan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Didik. Kasih selalu ketika kita membaca seolah-olah kita adalah penderita. Selalu harus apa ya, menanggung beban, selalu yang disakiti, seolah-olah kita harus selalu memberi, mengampuni. Kasih dalam bahasa Indonesia, kasih adalah gift gitu ya, memberi sesuatu yang harus diberi. Dan itu susah sekali untuk memberi gitu, yang Pak Didik sampaikan. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan definisi awal, saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Terima kasih. Silakan Pak Wawan. Ya, Saya punya gambaran kasih itu adalah sebuah perasaan hati yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena orang kalau udah mengalami kasih, itu perasaannya itu akan beda dengan yang lain. Dia tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak tidak mudah dijelekin orang.
selalu tersenyum. Dan apapun yang dia terima, walaupun difitnah, dia hanya tersenyum, paling berkata, oh orang itu mungkin lagi ada masalah, biar kita kasih dia supaya dia bebas dari permasalahannya. Jadi kasih itu tiada ada batas, dan kasih itu betul-betul sempurna pemberian dari Tuhan. Demikian. Makasih Pak. Terima kasih Pak Wawan. Pak Wawan juga memberikan definisi bahwa kasih adalah feeling. Ya, Sesuatu betul Pak. yang dapat dirasa, sesuatu yang damai, sesuatu yang indah. Jikalau kita menerimanya seolah-olah ada sebuah luka yang terbebat, luka yang disembuhkan, sesuatu yang dipulihkan. Wow, keren. Yang lain Bapak Ibu satu lagi? Pak, di Oh ruang ya, chat di ada Pak. ruang, ya monggo Pak. Apa Eh, Pak di ruang chat? di Ada ruang yang chat memberikan itu pendapat? dari Dian ya, Bapak Dian. Kasih adalah ungkapan dan tindakan untuk berkorban. Kemudian dari Bu Vina itu memberikan sesuatu dengan segenap hati tanpa mengharapkan balasan, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita malam hari ini, sebelum kita memasuki definisi kasih yang sesungguhnya yang ada di dalam Alkitab, saya mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian memiliki kelenturan hati, kelenturan di dalam berpikir. Kita taruhkan dulu semuanya apa yang ada di dalam otak kita ini, kita taruhkan, dan mari kita membaca ulang. Coba kita akan reset bersama-sama, dan kita akan mendapatkan sebuah perspektif yang nanti Bapak Ibu setelah saya memaparkan materi, saya juga akan bertanya kembali definisi kasih yang Bapak Ibu tangkap hari ini. Love is principle, God is love. Terima kasih Pak Raymond, Tuhan adalah kasih. Hari ini izinkan saya berbagi tentang pemahaman kasih. Seorang profesor bernama Greg Kinnear dari Amerika, seorang yang sangat terpelajar dalam perjanjian lama, dia memberikan sebuah quote. Quote-nya adalah, kasih adalah tema sentral dalam Alkitab yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dari depan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Alkitab menceritakan betapa besar kasih Allah bagi dunia ini. Sebuah kisah cinta, sebuah kisah kasih yang ada di dalam Allah kepada umatnya, dan sebuah kisah bagaimana umat tertatih-tatih belajar mengenal di dalam jatuh bangunnya untuk mengasihi, memberikan hubungan timbal balik kepada yang mengasihi tanpa syarat daripada seseorang atau suatu sosok pribadi, atau yaitu kita sebut Allah Elohim yang mengasihi umatnya. Jadi seluruh Alkitab ini dari perjanjian lama sampai baru bertema sentral terhadap kasih, terhadap pribadi Allah itu sendiri. Apa yang Allah kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa hari ini kita boleh ada dan boleh mempelajari sebuah pegangan luar biasa, warisan hamba-hamba Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab sebuah tulisan yang dapat membuat kita mengenal apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Alkitab yang kita pegang hari ini adalah perjanjian baru dan perjanjian lama. Segala sesuatu pada dasarnya nggak mungkin bisa ujuk-ujuk terjadi. Itu yang harus kita pahami dan akan selalu kita pahami.
Jikalau kita melihat pada perjanjian baru, dalam arti pada abad yang pertama, pada saat zaman rasul-rasul, murid-murid Yesus, apa yang mereka pegang? Mereka nggak ada perjanjian baru. Mereka memegang Taurat itu sendiri. Dan kita harus sadar, bukannya saya ingin membawa Bapak Ibu sekalian selalu berpikiran Yahudi atau mengkawinkan, maksudnya memasukkan pandangan-pandangan Yudaisme ke dalam kekristenan. Tidak. Kita harus menyadari bahwa kekristenan itu lahir dari rahim Yudaisme, lahir dari perjanjian lama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam membaca perjanjian baru, kita perlu melihat akarnya. Kita perlu mengerti dasarnya dalam perjanjian lama. Nah, ada seseorang yang luar biasa yang menjadi poin di mana saya mengangkat pembahasan tentang kasih ini, tak lain adalah dari 1 Korintus 13, yaitu pemikiran dari Rabi Saul, yaitu Rasul Paulus. Seorang rasul yang tertransformasi hidupnya karena perjumpaan pribadi dengan Sang Kristus, Sang Firman, di mana dia adalah bukan orang biasa dalam kerabian. Dia adalah murid Rabi Gamaliel yang luar biasa, dan dia sangat-sangat taat menjalankan ibadah Taurat. Berarti dia sangat-sangat mengerti tentang dasar-dasar pengajaran-pengajaran Taurat yang digenapi sekali lagi, yang digenapi oleh Yesus di dalam Tuhan. Sehingga perjanjian baru banyak sekali diwarnai oleh pengajaran Rasul Paulus. Nah, apabila kita juga mengerti bahwa dasar kita adalah perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat juga bahwa pemikiran-pemikiran Rabi atau Rasul Paulus atau Yohanes juga merupakan seorang terpelajar dalam midrash atau sekolahnya orang Yahudi. Mereka ini memiliki sebuah pemahaman yang mendasar, yang memiliki akar di dalam perjanjian lama. Sehingga untuk mengerti apa yang mereka sedang bicarakan, kita nggak bisa memasukkan ide dari zaman sekarang untuk membaca hal itu. Kita nggak bisa mereka-reka kalau kasih itu seperti cinta. Kita nggak bisa memberikan definisi-definisi seperti definisi yang kita mau masuk di situ. Itu amat sangat berbahaya. Jadi saya dorong Bapak Ibu yang belajar di Dayspring Theology University untuk selalu melihat akarnya. Dan akarnya ada di dalam perjanjian lama. Nah, sebelum kita melihat akar dari kasih itu sendiri, kita akan melihat apa yang dipikirkan oleh seorang rasul, seseorang yang memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia, kabar sukacita, keselamatan. Dan Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk membangun jemaat, membangun gereja-gereja di luar Israel. Dan apa yang menjadi dasar pemikiran Paulus? Untuk Paulus mengutarakan 1 Korintus 13. Kita sangat mengenal sekali surat 1 Korintus 13, hal itu tentang kasih. Nah, apa yang ada di dalam pemikirannya? Kenapa dia harus menulis kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus belajar tentang kasih? Jadi kita harus bisa menyelami pemikiran daripada Rasul, ya adalah
Rasul Paulus yang adalah seorang rabi yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang perjanjian lama. Dan apa yang terjadi yang mendorong Paulus untuk berbicara tentang kasih kepada jemaat Korintus. Kalau kita melihat peta, Korintus adalah sebuah kota yang tak jauh dari Athena. Athena adalah sebuah kota yang sangat besar, kota pusat daripada Yunani, penyembahan-penyembahan dewa-dewa Yunani, sehingga Korintus sangat-sangat erat, sangat kental akan pemikiran-pemikiran, filosofi-filosofi orang Yunani. Nah, kenapa Korintus ini adalah suatu tempat yang strategis? Kalau Ibu lihat di dalam peta, perjalanan perdagangan ini memang jalur misi atau jalur perjalanan misi dari Paulus, tapi kita bisa lihat secara peta bahwa Athena ini adalah lokasi yang menghubungkan secara geografi dalam proses perjalanan ekonomi perdagangan, di mana kapal-kapal perdagangan ini di dalam Laut Mediterania dia itu bersandar di Athena. Tetapi kalau menuju ke another side, menuju ke arah Eropa, Korintus ini adalah port itu pelabuhan yang sangat memegang peranan penting, di mana perdagangan dari negeri Yunani itu dibawa keluar ke wilayah Eropa. Jadi kota Korintus itu bukan kota yang sepi, tapi kota yang maju karena perdagangan dan karena di situ banyak orang yang akan ke Eropa dari wilayah Timur Tengah di tempat sini, dari Roma, dari Mesir, dari Mesopotamia, pergi dulu ke daerah sini transit, kemudian mereka akan berpindah ke Korintus dan pergi ke wilayah Eropa. Jadi kita bisa membayangkan secara geografi, sosial, politik, budaya di sana seperti apa. Nah, apa yang terjadi ketika gereja di Korintus berdiri? Problematika jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Ada perpecahan jemaat. Kenapa? Karena mungkin kota yang metropolitan, kota yang berkembang pesat perdagangannya, mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang maju. Mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang terbuka karena banyak sekali orang keluar masuk. Jemaat saat itu sedang mengalami perpecahan karena mereka beradu doktrin mungkin ya, beradu argumentasi pendapat. Ada yang pro Paulus, ada yang pro Apolos, ada yang pro Kefas itu Petrus, ada yang golongan Kristus gitu. Ada beberapa golongan, aliran-aliran agama. Itu tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 yang membuktikan bahwa pemikiran-pemikiran orang Kristen di sana itu bukan pemikiran yang sederhana. Kemudian ada moralitas dan etika seksual yang tidak elok. Rupanya gereja dulu juga memiliki problematika dalam masalah seksual. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama terdapat laporan tentang perilaku seorang pria yang hidup bersama istri ayahnya. Jadi ada skandal seksual di tengah jemaat atau di tengah gereja. Ini sebuah proyeksi. Hari-hari ini juga kita dikejutkan oleh banyak hal.
bahwa di tengah gereja masih ada masalah imoralitas atau masalah etika yang terhubung dengan kelemahan seksualitas ini. Kemudian problematika jemaat Korintus yang ketiga adalah adanya saling tuntut menuntut antara orang Kristen di meja hijau. Jemaat saling merasa tidak terima, saling menggugat. Gua gugat ini tidak terima. Mereka saling berselisih. Panggil pengacara, pergi ke pengadilan. Terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 8. Gereja berselisih juga. Hari ini juga Bapak Ibu banyak. Ada yang berselisih, ada yang berselisih sampai ke meja hijau. Jemaat Korintus memiliki juga sebuah problematika yang ada di dalam 1 Korintus 7, masalah pernikahan dan perceraian. Karena kebudayaan yang berkembang maju, kota yang pesat, tuntutan ekonomi semakin tinggi, kerja terus dalam keluarga, hubungan suami istri di sana sangat kompleks, dan mungkin karena itu kota yang ramai dikunjungi oleh orang dari banyak tempat sebagai transit, masuklah orang-orang yang cantik-cantik, masuklah orang-orang yang cakep-cakep, sehingga terjadilah proses perceraian yang begitu banyak di sana. Hari-hari ini gereja juga tidak bisa dihitung, banyak sekali problematika di dalam dunia keluarga sampai ke ujung perceraian. Kemudian problematika Korintus di dalam 1 Korintus 8 sampai dengan yang ke-10 adalah penyalahgunaan kebebasan Kristen. Orang Kristen merasa sudah selamat, sekali selamat tetap selamat, sekali terima Yesus selamat. Makanya karena orang Kristen selamat terus masuk surga pasti, hidupnya semena-mena, menggunakan kebebasan mereka dengan alasan apapun, memakan sembarangan makanan yang mungkin tidak layak, dan menyebabkan orang lain itu menjadi, kok gitu sih orang Kristen, gitu ya? Kok gitu sih? Nggak ngerti tatanan dan aturan. Semua karena kebebasan masing-masing, yang merasa enak sekali sudah dapat keselamatan dari Kristus. Bapak Ibu, ada 3 lagi problematika yang dihadapi jemaat Korintus. Ketidakteraturan dalam ibadah. 1 Korintus 11 ayat sampai dengan yang ke-14. Di dalam pelaksanaan ibadah, wanita berpakaian tidak pada tempatnya. Banyak ya sekarang juga, ya bagi kita itu SOG. Ke gereja kayaknya kurang. Padahal kalau gereja yang modern di kota-kota besar itu AC-nya dingin-dingin Bapak Ibu. Tapi kalau saya ke gereja ya saya kedinginan. Memang saya nggak suka dingin, saya suka yang hangat-hangat. Saya memakai baju hangat. Tapi mungkin ada juga ibu-ibu yang bahan bajunya kurang. Jadi roknya itu mungkin di atas dengkul gitu ya. Kemudian punggungnya terbuka lebar karena mungkin dia kegerahan sumuk gitu ya. Dan ini ketidakteraturan dalam ibadah. Di situ banyak sekali yang Bapak Ibu bisa jumpai dalam 1 Korintus 11 sampai dengan yang ke-14. Di dalam 1 Korintus 12 sampai dengan 14, di situ juga disebutkan penyalahgunaan karunia rohani. Orang-orang Korintus adalah orang-orang jemaat mula-mula yang menerima lawatan Tuhan luar biasa. Dikit-dikit mereka punya karunia bernubuat. Apa-apa pesan dari Tuhan. Apa-apa mendapatkan
Tuhan berbicara, bahasa roh lah di depan orang. Mereka semua menggunakan karunia-karunia untuk kepentingan mereka masing-masing. Supaya mereka dilihat, wah, supaya. Ada penyalahgunaan karunia rohani. Kemudian di dalam 1 Korintus yang ke-15, akhirnya jemaat semua bingung. Bingung mengenai kebangkitan. Kita sudah terima Yesus nih, kita sudah terima keselamatan. Tetapi kenapa kehidupan gereja seperti ini? Benarkah kehidupan gereja itu seperti ini? Pendeta yang seharusnya menjaga kawanan domba, malah pendeta yang memeluk erat domba dicium-cium, dilecehkan. Apakah ini akan dibangkitkan? Ya, mereka ragu. Ada bisnismen di sana yang ke gereja seperti malaikat, mempunyai banyak karunia, tapi utang gak dibayar-bayar. Mereka semua pada bingung, meminta klarifikasi. Apakah kita benar-benar dibangkitkan di dalam 1 Korintus 15? Nah, itu semua masalah. Dan itu adalah dasar pemikiran Paulus untuk Paulus dapat menulis di dalam 1 Korintus 13. Nah, lalu apa pemikiran Paulus sehingga Paulus itu memaparkan tentang kasih? Kata kasih di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu muncul pertama kali di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iska. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada kata kasih yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah ahava. Mari kita renungkan sejenak ayat Kejadian 22 ayat yang kedua. Kita lihat kenapa Tuhan meminta Abraham untuk mengambil anaknya yang tunggal yang engkau kasihi. Rupanya disitulah Tuhan ingin menguji. Apakah Abraham terfokus atas berkat-berkat yang dia berikan? Atau Abraham benar-benar adalah sosok yang terpusat kepada sang pemberi? Apakah Abraham benar-benar enjoy dengan apa yang sudah diberi? Ataukah Abraham mencari, lebih ingin mengenal sosok yang telah memberi apa yang diharapkan? Itu adalah kata kasih yang pertama yang muncul dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, yaitu dalam bahasa Ibrani adalah ahava. Kata kasih yang kemudian muncul dan menjadi pemikiran landasan orang Ibrani berpikir adalah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini adalah dasar Bapak Ibu. Ini adalah definisi daripada apa? Daripada kasih. Dengarkanlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Ini dasar daripada pemikiran seorang Rabi Saul. Di mana Rabi Saul
benar-benar mengerti bahwa Abraham terfokus mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Abraham mendengar. Dan kepada seluruh orang Israel Tuhan berfirman, dengarkanlah hai Israel. Shema Israel. Adonai. Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Dan dalam bahasa Ibrani, demikianlah bunyinya. Shema Yisrael, Adonai atau Yehova, Elohenu, Adonai Echad. Ve'ahata et Adonai atau Yehova, Eloheka Bichol Leveka Uvekol Nesevaka Uvekol Me Deha. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bangsa Israel benar-benar harus mendengar Allah Israel bahwa Adonai Yehova adalah Allahnya yang satu. Adonai Elohenu. Tuhan itu Allah kita. Dengarkanlah hai orang Israel. Saya kenapa berulang-ulang mengatakan sebab kita akan mengganti-ganti. Dan hari ini Tuhan itu adalah bagi kita perjanjian baru itu adalah Yesus. Dan itu adalah Sang Firman. Yesus itu Allah kita. Dan Yesus itu Esa. Yesus Esa. Ya, kita percaya itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Esa. Kasihilah Yesus Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kata kasih yaitu Ve'ahavta, kita akan mempelajari apa itu. Kasih atau ahavta, Ve'ahavta, itu memiliki kata dasar ahavta. Dan ahavta ini memiliki akar kata ahav. Ahav. Kasihilah. Kasih. Kasih. Jadi ini kasih pihak ketiga. Ini kasihilah. Dan ini adalah kasih. Kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahasa Ibrani itu bahasa yang unik. Dia memiliki piktograf. Jadi sebelum Ve'ahavta ditulis dalam Ibrani modern seperti ini, dia ditulis dalam bentuk piktograf seperti layar yang ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Ini yang dibaca oleh orang Israel zaman dulu, zaman kuno. Yang Musa tulis atau yang Musa katakan, kalau kita mungkin perjanjian lama, yang memang bukan ditulis oleh Musa saja, maksudnya ide-idenya daripada Musa. Di situ ada sebuah kata-kata yang dilambangkan seperti lambang yang ada di dalam layar Bapak Ibu. Vav itu adalah paku, Alef itu adalah kepala kerbau, He itu adalah nafas. Nafas, hembusan nafas.
Bet itu adalah rumah, taf itu adalah salib. Nah, jikalau ini merupakan suatu kata-kata yang dapat dibaca atau suatu kode, apa yang Bapak Ibu bisa baca dari pengertian kasih dalam dasar perjanjian lama ini? Kalau boleh kita lihat, ini bisa dibaca kalau sudah dalam piktograf, ini bisa dibaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Tapi biasanya kalau sudah dari dalam piktograf, sebelah kiri adalah the past dan sebelah kanan adalah the future. Jadi saya biasanya bacanya itu dari belakang, seperti kita baca dari kiri ke kanan kalau sudah piktograf. Jadi kalau ini dibaca adalah salib yang memasuki rumah, salib yang memasuki pintu hatimu, rumah hatimu, yang merupakan nafas hidupmu. Yang nafas hidup itu kan, nafas oksigen itu diperlukan oleh otak. Kalau tanpa oksigen sekedap saja, otak akan rusak sel-sel otak. Jadi otak sangat memerlukan nafas. Jadi salib yang masuk di dalam hatimu merupakan nafas hidupmu, dan itu mempengaruhi pikiran-pikiranmu. Dan itu tentang Allah. Alef itu lambang juga Allah yang terpaku. Allah yang terpaku adalah Kristus. Atau kalau kita baca dari kanan ke kiri seperti huruf Ibrani ini, kita akan mendapatkan bahwa paku yang telah memaku Allah terhembuskan ke dalam seluruh hidup kita masing-masing ini, mempengaruhi pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, dan itulah yang kita lakukan berupa salib. Itu adalah pesan dari kata kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca lagi dalam keseluruhan ini, kalau saya boleh berikan kesimpulan, salib di dalam hati manusia menjadi nafas hidup yang mensuplai pikiran, yaitu sebuah pemikiran tentang Allah yang terpaku. Keren ya Bapak Ibu? Ini ada pesan yang tersembunyi di dalam kata kasih. Jadi kasih itu adalah pikiran-pikiran kita, nafas kehidupan kita, nafas kita yang sama seperti Allah yang terpaku, dan itu adalah ketika kita menjalaninya, dan itu adalah bentuk salib dalam kehidupan kita masing-masing. Kita lihat di sini, ini adalah Ve'ahavta, dan ini ada kata et. Et itu adalah Alef Taf. Alef Taf adalah Alfa Omega. Alef Taf adalah A sampai Z. Jadi Ve'ahavta, kehidupan yang benar-benar paku, yang memaku Allah, salib yang memasuki hatimu, yang terhembus di dalam pikiranmu adalah firman. Firman Alef Taf memang adalah kata et, kata dan, atau kata tunjuk the, tapi memiliki makna dalam piktograf adalah A sampai Z. Firman. Firman siapa? Firman dari Elohim. Jadi kasih ini adalah bentuk keterpakuan kita, ketersalipan kita melakukan apa semua dari A sampai Z, firman Elohim. Itu adalah kasih. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya cuplik dari ulangan itu tadi ya. Ve'ahavta, akarnya adalah ahavta, ahav. Ahav ini adalah kasih.
Dan di dalam Ulangan tadi dikatakan ve'ahavta et Adonai. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya mau ulangi nih. Ve'ahavta, kasihilah pada Allahmu. Et, kasihlah. Kalau kita boleh baca di sini adalah Allah yang terpaku menjadi nafas hidup di dalam hatimu dan engkau melakukannya, yaitu di dalam salib, adalah seluruh firman Tuhan yang Anda lakukan. Dan di sini adalah Elohim. Elohim adalah kasih. Bisa Bapak Ibu lihat? Ini ahavta. Jadi permainan itu permainan kata-kata sastra Ibrani begitu kental di sini. Ve'ahavta, ya, ini ada alef, ini ada taf. Alef tafnya ini he dan betnya diambil, kemudian tinggal akarnya, dan akarnya ini adalah he, ini adalah he, dan ini he itu singkatan juga dari yod he vav he. Dan ini alef itu Allah sendiri, he itu adalah lambang Allah yang memasuki rumah. Jadi rumah yang dipenuhi dengan nafas Allah. Nafas Allah adalah kasih. Bapak Ibu bisa lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Saya mohon dengan hormat salah satu Bapak Ibu audiens bisa membantu saya membaca 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Saya persilakan salah satu dari Bapak Ibu. Tolong dibaca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Satu Yohanes 4 ayat ke-8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Terima kasih Pak Dev. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Nah, ini ada di dalam pemikiran orang-orang Ibrani. Dan itu di dalam Yohanes. Yohanes adalah seorang murid Kristus yang dikasihi. Pemikiran Ibrani. Allah adalah kasih. Dan ini ada di dalam Ulangan. Nah, pemikiran inilah yang dibawa bahwa di dalam Perjanjian Lama, kasih adalah loyalitas penuh kepada firman Adonai, firman Yod He Vav He sebagai Allah satu-satunya. Jadi kasih itu adalah bentuk loyalitas penuh kepada firman, dan firman sebagai Allah satu-satunya. Bapak Ibu bisa pahami di sini? Saya restart pemahaman itu. Ini mengejutkan bagi saya. Saya sangat diberkati dengan pemahaman pemikiran ini. Kasih ternyata bukan emosi. Memang saya sebelum menikah, saya cinta kepada istri saya. Kemudian kami komitmen menikah. Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun, tentu merasakan bahwa cinta itu tai kucing rasa coklat. Habis rasanya tinggal tainya. Jangan ya Bapak Ibu. Cinta itu cuman kayak sesaat aja. Perlu terus diremajakan. Nah, kehidupan pernikahan yang bertahan hanya karena loyalitas kita terhadap firman. Kita loyal terhadap pasangan dan pasangan loyal terhadap kita. Sama. Jadi kasih itu bukan feeling. Enggak. Bukan perasaan. Orang Israel tidak berpikir bahwa kasih itu bukan emosi. Enggak. Kasih adalah bentuk loyalitas penuh yang berpusat kepada firman. Pada Allah. Allah pun mengasihi kita. Allah berpusat. Allah memusatkan perhatiannya. Bukannya Allah berpusat kepada kita, tetapi perhatikanlah. Perhatian Allah itu berpusat kepada manusia. Bapak Ibu bisa lihat Kejadian pasal 1 ayat 26.
Ketika dia meletakkan hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, dia bikin dulu seluruh ekosistem itu ada dulu hanya untuk kita manusia ini hadir. Dan ketika manusia ini akan dibuat, dia menggelar sebuah sidang yang begitu besar, musyawarah dewan di atas surga. Nah, dia juga banyak interpretasi di sana. Bisa berarti dia berbicara dengan dirinya sendiri atau berbicara dengan orang, maksudnya ciptaan yang lain, bahwa dia mendeklarkan bahwa ada ciptaan yang tertinggi di antara seluruh ciptaan yang telah dia kerjakan, dan itu adalah manusia. Dan dia terus memusatkan perhatiannya, menunjukkan kasihnya kepada manusia. Bahkan dia rela memberikan anaknya untuk keselamatan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kasih ada bentuk bagaimana loyalitas penuh kita kepada firman sebagai Allah satu-satunya. Dan pemikiran Yohanes di dalam Injilnya, dia menulis bagaimana Yesus berpikir tentang kasih. Dikatakan di situ, ini adalah perkataan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, aku adalah Yesus, Yesus adalah firman. Ada koneksi di situ. Firman adalah perintah, perkataan Allah. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Jadi kasih itu bentuk loyalitas penuh Bapak Ibu terhadap firman Tuhan. Yohanes Rasul itu juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Tadi Pak Didi bilang, wah kasih Pak, susah Pak, susah. Nah, kesusahan itu mungkin karena pemahaman yang harus direstart Pak Didi, diperbarui, karena kita harus berubah seperti pembaruan budi kita. Dan bagaimana kita dapat memperbarui budi kita? Kita harus diperbarui budi kita oleh firman. Dan hiduplah di dalam kasih seperti Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus Kristus Sang Firman menunjukkan bagaimana dia berfokus, berpusat, loyalitas penuh kepada firman Bapaknya, firman Allah. Ketika ada di Taman Getsemani, biarkanlah cawan ini, kalau boleh lalu, tapi kalau ini memang kehendak Tuhan, biarkanlah cawan ini yang harus kuhadapi. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa. Jadi bagaimana Kristus melaksanakan firman Tuhan. Jadi kasih atuh bentuk loyalitas penuh kepada firman, yaitu Yesus sebagai salah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Dari pemahaman perjanjian lama, kita udah melangkah memasuki perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru, kasih adalah bentuk loyalitas penuh kepada firman, yaitu Kristus yang adalah Allah satu-satunya bagi kita. Jadi Bapak Ibu, segala macam loyalitas Bapak Ibu sekalian kepada firman adalah kasih. Jadi kasih itu bentuk loyalitas Bapak Ibu sekalian dalam firman. Nah, sebelum kita memasuki pemikiran tulisan dari
Paulus, 1 Korintus 13, kita sudah punya pemahaman-pemahaman kasih itu sendiri dari Perjanjian Lama, dan kita sudah melihat pemahaman kasih dalam Perjanjian Baru. Kita akan melihat apa dasar pemikiran Rabi Saul untuk menulis 1 Korintus 13. Dan itu ada di dalam 1 Korintus 12. Jadi sebelum memasuki pasal 13, di situ dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi gereja yang sudah menerima Kristus adalah bagian dari tubuh Kristus. Itu pemikiran daripada Paulus. Apa yang disebut tubuh Kristus? Dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos, dan Kristus adalah Mesias dalam bahasa Ibrani, yaitu yang diurapi. Jadi kamu semuanya itu adalah tubuh yang diurapi. Tubuh yang menerima pengurapan, keselamatan. Dan ketika tubuh itu menerima pengurapan, menerima karunia roh, menerima Roh Kudus dalam hidupnya, kamu masing-masing adalah anggota tubuh. Ada yang melihat, ada yang bicara, ada yang bekerja, ada yang melangkah. Adalah anggota. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 13, saya melakukan hermeneutik atau membagi berdasarkan apa yang ada di dalam 1 Korintus 13. Kalau Bapak Ibu membaca nanti dalam buku Memahami Kasih, di situ ternyata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, itu pintu, itu kayak gate. Jadi ayat 1 itu pondasi dasar. Ayat 1 dalam 1 Korintus 13 adalah pengertian awal untuk memasuki pengertian selanjutnya pada ayat-ayat selanjutnya, dan itu kayak terbuka kerak gitu ya. Kayak kue melecor begitu. Apa ya? Dan itu saya membaca begitu, saya bersuka cita, saya mengucap syukur atas keindahan-keindahan yang Tuhan letakkan di sana. Jadi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 adalah tentang pengertian keutamaan loyalitas kasih. Kemudian sifat-sifat loyalitas kasih itu ada pada ayat 4 sampai dengan ayat 7, dan ayat 8 sampai yang ke-13 adalah bagaimana loyalitas kasih itu adalah hal yang kekal, yang tak berkesudahan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali atau membagikan potongan kue pertama yang awal kepada Bapak Ibu tentang apa yang Paulus paparkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Saya mohon salah satu Bapak Ibu yang ada di audiens dapat membaca 1 Korintus 13 ayat yang pertama di layar Bapak Ibu. Saya persilahkan. Saya baca, Pak Ferry. Silakan Pak Wawan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini keren loh. Ini pengertian apa Rabi Saul ini, ayatnya kayaknya biasa ya dibaca, tapi ini memuat sebuah sastra tinggi. Di situ dipakai kata hiperbola, dan di situ ada pola-pola yang biasanya sering dipakai oleh penulis-penulis Alkitab Perjanjian Lama
Wow, nanti akan saya tunjukkan pelan-pelan. Ada hiperbola di sini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Kita ketahui bahwa ternyata Paulus itu kan tidak bisa berbahasa semua bahasa yang ada di dunia waktu itu, walaupun dia pergi berkeliling ke dunia. Si Paulus ini membutuhkan Markus sebagai penerjemah bahasa. Jadi itu saya tulis dalam buku Misteri Orang Buta. Kalau Bapak Ibu memiliki, Bapak Ibu dapat di situ bahwa peranan Markus adalah melengkapi juga pelayanan dari Paulus. Dan bahasa malaikat. Oh, apa ini bahasa malaikat, Pak? Malaikat itu bahasanya apa? Nah, ini hiperbola juga ya. Jadi, apa ini bahasa malaikat? Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Bapak Ibu dapat membaca nanti di dalam buku Memahami Kasih. Nah, saya ingin berpusat kepada apa pesan yang sesungguhnya di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Pemahaman kasih menurut orang Ibrani kuno di dalam Perjanjian Lama dan di dalam fokus dari Rabi Saul adalah loyalitas penuh kepada Adonai, loyalitas penuh kepada firman Adonai. Jadi kita masukkan definisi kacamata itu ke dalam ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa manusia itu berarti apa? Pintar berbicara di depan orang, punya hermeneutik yang bagus kalau nyampein firman. Bukan cuman public speakingnya bagus, tetapi bahasa malaikat itu berupa tema-tema yang wow, ternyata ini kebenaran surga. Malaikat itu kan utusan Allah ya. Jadi pokok bahasanya bukan bahasa manusia saja, tetapi memiliki inti pesan dari surga. Dan itu membuat orang, wow, ternyata Tuhan itu maunya begini ya, dengan kepandaian berbicara. Tetapi jika aku tidak mempunyai loyalitas yang berpusat pada Kristus, tidak meninggikan Kristus, tidak memberitakan Kristus, tidak melakukan firman Kristus, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ini keren loh Bapak Ibu. Waduh, jangan kaget ya. Saya harap Bapak Ibu pegangan dulu ini. Apa itu gong yang berkumandang dan apa itu canang yang bergemerincing? Saya mohon dengan hormat, mungkin salah satu dari Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi dulu. Yang lain tadi Pak Wawan sudah, ya Pak Didik sudah. Salah satu aja, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang gong yang berkumandang, tentang canang yang gemerincing? Saya persilahkan. Bu Elizabeth. Ya, Oke. ya saya Apa Pak. tuh? Gong itu gong bergemerincing gong itu kan besar. Kalau digebuk, dipukul kencang banget suaranya. Tapi Iya, tetap aja kosong. kosong gitu ya. Iya, kosong. Ya gitu Kosong. Pak. Berarti apa tuh? Tong kosong nyaring bunyinya gitu ya? Narik bunyinya. Jadi nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Hanya Nah, saya kelihatan mau indah tanya. di luar. Saya mau tanya. Tong kosong nyaring bunyinya itu filosofi Alkitab atau bukan? Tong kosong nyaring bunyinya. Eh, Kayaknya itu apa sih? Enggak. Ya inilah gong itu. Oke. Bu Mary dari Batam. Ayo gantian Bu Mary. Apa itu gong berkumandang? Apa itu canang gemerincing? Ayo Bu Mary. Makasih ya Bu Elizabeth.
kita tampung Terima kasih, Pak. bahwa tong kosong nyaring bunyinya kalau gong tadi Bu Elizabeth. Ayo Bu Mary. Mana ini ibuku Mary? Ibu Mary Batam? Halo? Iya mungkin. Atau Ibu Vina dari Denpasar, saya persilahkan. Atau Ibu Yeti? Siapa yang belum tadi memberikan suaranya? Silakan. Kalau yang Nggak udah apa-apa. memberikan suara nggak boleh ya Pak. Oke. Silakan Bu Nelly. Apaan tuh Bu Nelly? Kalau menurut saya sih tadi yang dibilang Bu Elizabeth ya, karena kasih itu kalau tidak kita lakukan, maksudnya tidak mengasihi orang lain, ya sama seperti tong kosong. Banyak ngucapin banyak kata, tapi nggak bermanfaat sama sekali. Jadi apa ya, ini kemampuan rohaninya nggak bisa menyampaikan pesan dari Allah Bapa gitu. Oke, itu ide pemikiran Bapak Ibu sekalian loh ya. Saya tidak bilang itu ide dari Firman loh ya. Firman nggak ada tong kosong nyaring bunyinya, tapi nggak apa-apa. It's okay. Karena selama ini banyak sekali hamba Tuhan berpikir seperti itu. Ayo mungkin ada yang lain lagi, Pak Rudi mungkin, atau boleh Pak Rudi. Mohon maaf nih. Apa yang Pak Rudi, dalam pemikiran Pak Rudi tentang gong yang berkumandang dan canang yang kemerincing? Oke, Pak Sugimto dulu, saya persilakan. Pak Rudi, mohon maaf, Pak Rudi tadi sudah open mic, saya persilakan Ya, Pak Rudi. artinya gong itu menghasilkan suara tapi tidak mempunyai arti, Pak. Jadi bunyi nggak ada artinya, Pak. Seperti Bunyi kalau nggak ada arti ya, seperti bunyi kalau nggak ada pakai arti. itu kita ada do re mi fa sol, nah itu nggak ada artinya, Pak. Itu, Makasih Pak. Pak Rudi. Makasih. Pak Sugimto, saya persilakan. Mari Pak Gembala. Kemudian yang tidak menghasilkan makna atau arti, contohnya mungkin dalam kehidupan banyak sekali para pembawa firman yang tidak menghidupi apa yang disampaikannya, Pak. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan memasuki makna sesungguhnya yang dimaksud gong yang berkumandang. Jangan kaget loh ya. Jangan kaget, dan itu bukan pemikiran saya. Saya akan bawa Bapak Ibu sendiri membaca firman Tuhan. Bapak Ibu tolong nanti, Bapak Ibu habis ini boleh searching di internet gaya bahasanya apa, tolong di situ. Kalau pemikiran saya ini salah, silakan ya. Tapi kita akan berdiskusi di sini. Gong yang berkumandang dalam bahasa Yunani adalah kalkos. Yunani, gong ini bukan dari Ibrani. Ibrani nggak ada gong. Dan gong adalah secara harafiah berarti logam, berarti tembaga, berarti emas, berarti koin. Jadi gong yang berkumandang itu adalah uang. Coba pukul gong. Dia akan berkumandang uang. Bapak Ibu cari kata aslinya, yaitu kalkos. Kalkos adalah uang. Wow, aku aja baca sampai gemetaran. Jadi jikalau aku tidak berpusat kepada Kristus, aku sama dengan orang yang berbicara uang. Pelayanan. Walaupun Bapak Ibu di atas mimbar pelayanan ngomong pakai bahasa Ibrani, bahasa roh, bahasa hermeneutik tingkat tinggi, kalau engkau tidak punya terfokus kepada Kristus, yang Anda beritakan uang. Aku ntar dapat PK berapa, ya kan? Elizabeth ketawa. Ternyata gong yang berkumandang itu uang. Yuk, apa itu canang yang bergemincing? Nah, canang ini ada dalam kitab Perjanjian Lama, dan canang ini sudah ada dalam
musik-musik orang Ibrani. Canang adalah simbal dalam bahasa Yunani. Itu merupakan bentuk ketidakstabilan atau gairah yang berlebihan. Canang itu menggambarkan individu yang terombang-ambing oleh hasrat dan keinginan yang berkobar-kobar. Apa artinya? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, khotbahnya bagus, pikirannya memberitakan pesan surgawi, tapi kalau tidak berfokus kepada Kristus, aku hanya seperti hasrat, pengen viral, hasrat, karena di rumah nggak diperhatikan, memperhatikan istri orang, ingin diwahkan di atas mimbar. Dulunya nggak, mohon maaf, mungkin hamba Tuhan dulu kehidupannya susah. Sekarang jadi hamba Tuhan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ada hasrat yang berkobar-kobar. Mungkin hari-hari ini kita juga menemui beberapa hamba Tuhan yang dikatakan udah doktor, memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi ternyata diam-diam pedofil terhadap jemaatnya. Ada kehidupan yang belum sembuh. Ada gairah-gairah yang belum sembuh di dalam situ. Canang adalah bentuk dari ketidakberesan ketika Anda melayani. Ketika kita melayani, batin kita belum benar-benar disembuhkan. Sehingga pelayanan merupakan bentuk eksistensi diri Anda. Saya kan nggak punya kerjaan ya. Sekolah sana-sini tidak diterima. Yang terima cuma sekolah STT. Akhirnya ya merasa bahwa itu panggilan Tuhan karena kanan kiri nggak diterima. Ya bisa juga begitu. Bentuk gairah, dan itulah kenapa sebabnya gereja porak-poranda, karena masalah yang belum terselesaikan dari diri hamba-hamba Tuhan dibawa masuk ke pelayanan. Nah, kata simbal dalam bentuk Ibrani adalah ada dua, yaitu Setzel dan Metziltayin. Itu sebuah gambaran. Jadi getaran, simbal itu sesuatu yang akhirnya dia bergetar dan berbunyi bergetar. Bisa dua sisi. Sebuah getaran jiwa pengen eksis, tapi juga sebuah getaran karena khawatir, takut. Seperti belalang yang bunyinya gitu. Mencerminkan ketidakstabilan panggilan ilahi dalam hidupnya. Mencerminkan dia sendiri memberitakan firman, tapi nggak percaya kepada firman. Loh iya tak? Hanya hamba Tuhan. Tuhan katakan pergi, aku akan mencukupi engkau. Ya aku pergi, tapi kok kayaknya aku butuh makan Tuhan. Aku butuh ekonomi untuk keluarga. Nah, timbul kebimbangan. Akhirnya pikirannya sana sini. Ya. Mari kita masukkan definisi-definisi ini ke dalam kata yang dikhotbahkan oleh Paulus. Dan itu akan sangat luar biasa. Saya suka ini karena luar biasa. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, cakaplah aku berkhotbah, pintarlah aku dalam membagikan materi. Yang saya bagikan adalah berita dari surga. Ya kan, benar-benar perintah daripada Allah, membukakan misteri-misteri yang tersembunyi. Tetapi jika aku nggak punya loyalitas penuh kepada Kristus, loyalitasku nggak kepada Kristus, yang kuberitakan bukan Kristus ujung-ujungnya, ternyata aku sama dengan uang yang berkumandang. Dan sebuah gairah yang pengen viral, eksistensi diri yang justru menenggelamkan hidupku. Dan yang kemerincing
kemana-mana. Betapa tololnya saya. Itulah sebabnya bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang mengadakan mujizat sana-sini yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekarang saya berbicara dengan bahasa warna ya Bapak Ibu. Kita akan melihat ini dalam warna-warna hermeneutik. Bapak Ibu akan melihat, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ini apa yang kita omongkan. Dan bahasa malaikat itu pesan daripada Tuhan. Mendapatkan pesan Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ini saya kasih warna merah, kasih, sebuah poin. Aku sama dengan gong yang berkumandang, gong bentuk uang-uang yang dicari oleh manusia. Canang yang gemerincing adalah seperti sesuatu yang menggetarkan jiwa. Seperti bahasa malaikat, kalau kita mendapatkan penyingkapan itu kan tergetar hati kita. Jadi ini kayak ada silang di sini. Ada bentuk silang. Ini semua tentang bahasa. Bahasa manusia. Bahasa malaikat yang harus berpusat kepada Kristus kasih. Jikalau Bapak Ibu bahasa yang disampaikan adalah keberpusatan Bapak Ibu kepada Kristus, bahasamu adalah bahasa yang di atas. Tetapi apabila yang Anda bahas bahasamu adalah bahasa wang gitu ya, dan bahasa pengen viral, Anda ternyata fokusnya kepada yang di bawah, kepada diri Anda sendiri. Terus pundi Pak Didi? Iya, keren Pak. Sebetulnya saya banyak tanya loh Pak. Sebentar, saya tahan dulu ya. Kita Oke. tahan dulu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa problematika Korintus? Orang yang uang dengan eksistensi diri ternyata fake, ternyata zong, hanya berbahasa kasih terhadap dirinya sendiri, menyebabkan perpecahan dalam jemaat. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri menyebabkan imoralitas dan etika seksual yang menyimpang. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri akhirnya kalau bertengkar tuntutan hukum antar anggota satu sama yang lain. Kalau bisa gua yang menang, nggak mau kalah. Masuk penjara, salah satu harus masuk penjara. Puas kalau sudah masuk penjara. Orang yang berpusat pada dirinya sendiri, bukan kepada pasangannya, bukan pada keutuhan keluarga, hanya ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak mengindahkan sebuah pernikahan. Orang yang belum dewasa, cowok yang belum dewasa biasanya banyak sekali selingkuh. Selingkuh biasanya wujud daripada mementingkan dirinya sendiri, akan mendapatkan masalah dalam pernikahan dan berujung dalam perceraian. Orang yang berfokus kepada uang eksistensi dirinya, dia akan menyalahgunakan kebebasan. Sudah dikasih anugerah, ujung-ujungnya tipu-tipu. Orang yang berpusat kepada uang, pengen viral, ternyata ibadahnya nggak teratur. Saat teduhnya nggak karuan, baca firmannya ngalor ngidul yang dia mau aja, yang dibaca cuma berkat. Sedangkan yang lain nggak pernah dibaca. Sehingga
Orang yang berfokus terhadap dirinya sendiri memiliki banyak kebingungan terhadap firman Tuhan. Bingung. Oleh sebab itu, Paulus benar-benar memberikan harapan bagi jemaat di Korintus untuk kembali berfokus kepada Kristus. Fokus, kamu yang diurapi, kamu punya karunia. Karunia di dalam dirimu itu karunia yang luar biasa loh. Karunia yang kejarlah karuniamu. Tetapi setelah engkau punya karunia, ada hal yang lebih utama, yaitu kasih. Ketika engkau terfokus dan dalam bahasa manusia, fokusmu memberitakan terus Kristus, dan dalam bahasa manusia yang baik, engkau dapat memberitakan pesan surgawi, maka apa yang kau beritakan itu membangun jemaat, bukan membangun dirimu sendiri, tapi membangun tubuh Kristus, sehingga ada kesatuan dalam jemaat. Ketika manusia bahasanya bisa menangkap firman, dia terfokus penuh kepada Kristus, hidupnya memiliki pesan ilahi yaitu damai sejahtera. Gak akan ada istilah dosa seksual, karena mereka mengerti bahwa tubuh mereka adalah kudus, bait Allah. Orang yang terfokus kepada Kristus dalam penyelesaian konflik akan memiliki hikmat daripada Allah. Konflik tidak dapat kita hindari. Di mana-mana, di DTU pun juga banyak konflik mungkin. Tapi kita dengan kasih dan hikmat Tuhan, sehingga kita timbul sebuah keharmonisan apabila kita berfokus kepada Kristus, kita menghargai selalu pasangan, tidak melulu keegoisan kita masing-masing, akan timbul sebuah pernikahan yang harmonis, saling menghargai, ada kesucian pernikahan. Jikalau kita terfokus kepada Kristus, ada sebuah tanggung jawab di dalam kebebasan. Keselamatan yang diberikan kepada kita, yang pasti selamat, enggak akan kita hidupi dengan angger wae, syukur-syukur, tapi penuh dengan tanggung jawab. Akan ada keteraturan dan ibadah yang selalu berfokus kepada Kristus, karena hati kita memiliki kehausan Sang Kristus ada. Dan di dalam penggunaan karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, ketika kita dapat menyampaikan dengan baik, karena karunia itu harus dipoles, harus dibangun. Karena berkhotbah pun Bapak Ibu di dalam DTU, semua pada mundur kalau suruh khotbah, kalau suruh presentasi, Pak jangan saya. Padahal sudah jadwalnya minta diganti, lari semua, tunggang langgang. Bapak Ibu perlu berlatih, memberitakan apa yang bagus, menjadi sesuatu yang baik di depan manusia, dan memiliki berita surgawi yang berfokus kepada Kristus untuk membangun jemaat. Kalau Bapak Ibu sekolah di DTU dalam-dalam, tapi ternyata nggak bisa khotbah di luar, nggak bisa menyampaikan firman Tuhan yang baik, tidak dapat membagikan, apa yang dapat Bapak Ibu warnai di sekitar Bapak Ibu? Demikianlah jikalau kita berfokus terus kepada Kristus, kita akan memiliki pemahaman yang benar akan kebangkitan dan akan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang diharapkan datang, yaitu yang sempurna. Kesempurnaan ketika kita fokus kepada Kristus di dalam loyalitas kehidupan kita. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 10. Saya menguraikan semuanya ada di dalam buku ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita ada di dalam ujung untuk diskusi. Jangan lupa, biarkanlah buku ini memberkati Bapak Ibu.